Hai, jumpa lagi sama Bang Parku. Semoga kaulah muda dan kaulah tua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan ya. Amin. Kali ini Bang Parku akan membahas film lawas yang berjudul Heaven Know Mr. Allison tahun 1957. Film hasil karya sutradara John Huston ini berlatar belakang pada Perang Dunia Kedua, yang mengisahkan tentang perjuangan seorang biarawati cantik yang terdampar di pulau sendirian. Sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang marinir Amerika yang sama-sama terjebak di pulau tak berpenghuni. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, miringkan HP, dan let's play the story. Di awal film, kita diperlihatkan seorang laki-laki tengah terapung-apung di lautan lepas. Dia adalah Allison, seorang marinir Angkatan Laut Amerika Serikat yang berhasil selamat setelah kapal selamnya diserang oleh tentara Jepang di Laut Pasifik. Sudah 7 hari, marinir ini terombang-ambing di tengah lautan dan hanya meminum air hujan untuk bertahan hidup. Allison akhirnya terdampar di sebuah pulau asing di daerah Pasifik Selatan. Saat memasuki sebuah perkampungan, marinir ini sempat heran karena tidak menemukan adanya kehidupan. Namun saat dia mendekati sebuah gereja tua, tiba-tiba dia dikejutkan dengan munculnya sosok wanita berbaju putih sedang menyapu lantai gereja. Sang marinir sempat kaget. Dia nggak menyangka di pulau asing seperti ini ada seorang wanita cantik yang tinggal di sana. Wanita cantik ini awalnya ketakutan, namun setelah tahu di depannya adalah marinir Amerika, dia langsung menyapanya. You're an American. Setelah berkenalan, ternyata wanita ini adalah seorang biarawati yang bernama Suster Angela. Dia terjebak di pulau setelah berhasil kabur dari kejaran tentara Kekaisaran Jepang yang membunuh dan menangkap para misionaris yang sedang menuju ke Kepulauan Fiji. Dan mirisnya, biarawati ini hanya bertahan hidup sendirian di sebuah pulau yang sudah tidak berpenghuni. Pada awalnya, pulau ini ditempati oleh suku lokal Kepulauan Fiji. Namun akhirnya mereka terpaksa meninggalkan pulau setelah pasukan Jepang menghancurkan pemukiman mereka. Biarawati cantik ini awalnya tinggal berdua bersama pasturnya yang bernama Father Philip. Pasturnya diketahui telah meninggal setelah 4 hari setibanya di pulau ini semenjak dia terjebak di pulau sendirian. Biarawati ini hanya menunggu keajaiban berharap pasukan Amerika bisa datang dan menolongnya. Namun sayang, saat itu keperluan di Pasifik Selatan hampir sepenuhnya dikuasai oleh tentara Kekaisaran Jepang. Mendengar apa yang diceritakannya, Allison berjanji untuk membantunya agar bisa keluar dari pulau ini. Dia berencana untuk membuat perahu dari pelampung karet yang telah menyelamatkannya waktu itu. Beruntungnya di pulau ini, Suster Angela tidak kehabisan stok makanan karena alam sudah menyediakannya. Mereka memanfaatkan hasil pertanian yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya yang pergi menyelamatkan diri. Father Phillips prevailed upon some natives to bring us in a sailing craft. Our instructions were to close the mission and go to Fiji, but Father Phillips... Sosok Suster Angela di sini adalah pribadi yang periang, polos, dan fanatik terhadap ajaran agamanya. Berbeda 180 derajat dengan Allison yang tidak begitu taat menjalankan agama. Allison sempat bertanya kenapa Suster Angela mau menjadi seorang biarawati, padahal punya wajah cantik dan tentunya banyak laki-laki yang suka kepadanya. Suster itu pun malah menjawab. He couldn't talk. Tak berselang lama dari perbincangan, suster cantik ini melihat penyu sedang berenang di bibir pantai. Lalu Allison mengajak Suster Angela untuk menangkapnya. Dia ingin mengajarkan sang suster agar bisa berburu sebagai keahlian agar mereka bisa bertahan hidup. Dengan alat seadanya, keduanya mulai berlari ke bibir pantai untuk menangkap buruannya tersebut. Dibantu oleh Suster Angela, Allison berhasil menjerat kepala penyu itu. Namun sayangnya, penyu ini menyeret mereka sampai ke tengah laut. Allison pun terpaksa harus menyelam agar bisa menangkapnya. Setelah tertangkap, akhirnya mereka berdua pun kembali ke daratan. Daging penyu yang kenyal dan sedikit berminyak menjadi menu santapan lezat di sore hari. Turtle meat's kind of sticky, huh? Namun di suatu hari saat Allison dan Suster Angela sedang membuat perahu karet, tiba-tiba mereka mendengar pesawat sedang mengintai di atas langit. Dan itu ternyata adalah pesawat pasukan Jepang. Allison yang mulai khawatir keberadaan mereka diketahui tentara Jepang, dia pun mengajak Suster Angela mencari tempat persembunyian. Syukur alhamdulillahnya ada goa untuk tempat mereka berdua bersembunyi. Hey, ma'am. What? Splendid.
Dan benar saja, apa yang ditakuti oleh Ellison benar-benar terjadi. Sepertinya pesawat pasukan Jepang telah mengetahui keberadaan mereka, karena keesokan hari Ellison sudah dikagetkan dengan suara ledakan dari para pasukan Jepang. Setelah pesawat Jepang pergi, Ellison mencoba keluar untuk melihat keberadaan sekitar, dan ternyata semuanya sudah hancur lebur. Bukan hanya pemukiman warga saja, namun semua tanaman ikut hancur tak tersisa. Bahkan perahu karet yang baru saja kemarin Ellison buat hancur terkena sasaran bom. Masalah pun semakin rumit, karena di dalam gua keduanya tidak menyimpan bekal makanan. Kondisi ini memaksa Ellison untuk segera berpikir keras untuk mendapatkan makanan agar mereka bisa bertahan hidup di dalam pulau ini. Don't think me a coward because I'm trampling this way. Everybody gets the shake sometimes, man. Even an old Marine like me. Keesokan harinya, satuan tentara Jepang mulai merapat ke bibir pantai. Sepertinya mereka akan menjadikan pulau ini sebagai markasnya. Kedatangan tentara Jepang menjadi masalah baru buat Ellison dan suster untuk bertahan hidup. Yang mana kalau mereka berdua ceroboh sedikit saja, tempat persembunyian mereka akan diketahui oleh para pasukan tentara Jepang. Di sini, Ellison mengingatkan suster Angela agar tetap tinggal di dalam goa. Sementara Ellison akan berusaha mencari bekal buat persediaan makanan. Why are they shooting? Oh, they gotta have shooting. We better crawl back in our hole, ma'am. They'll be coming up pretty soon for a look-see. Tentara Jepang yang baru saja datang langsung menyisir pulau untuk memastikan bahwa tempat ini aman buat dijadikan markas. Beruntungnya, mereka tidak menemukan goa tempat di mana Ellison dan suster Angela bersembunyi. Keesokan pagi, Ellison yang ingin bisa terus hidup bersama suster Angela mencoba untuk mencari makan dengan menangkap ikan di sela-sela batu karang. Dan dia berhasil menangkap beberapa ikan untuk persediaan makanan. Namun tiba-tiba saat dia ingin kembali ke dalam goa, ia dikejutkan dengan kelihatan lampu senter dari kejauhan. Rupanya itu adalah tentara Jepang sedang berpatroli dari bibir pantai. Lantas Ellison pun berusaha untuk segera bersembunyi di balik hempasan ombak agar keberadaannya tidak diketahui oleh para tentara Jepang. Setelah perahu pengintai pergi, Ellison bergegas untuk segera membawa ikan buruannya untuk balik ke dalam goa. Sesampainya Ellison di goa, suster Angela menolak makan ikan mentah hasil tangkapannya. Ellison mencoba untuk merayu suster Angela agar mau memakan ikan walaupun itu mentah. Semua ini dikarenakan untuk kelangsungan hidup mereka berdua. Mau tidak mau, di sini suster Angela membiasakan dirinya untuk memakannya agar mereka bisa bertahan hidup sampai bantuan dari tentara Amerika datang. Suster Angela pun mencoba mencicipinya, namun dia seperti nggak tahan dengan bau amis ikan tersebut. Akhirnya dia memilih untuk tidur dan meninggalkan Ellison yang sedang lahap memakan daging ikan. Melihat suster Angela tidak mau makan ikan, Ellison mulai merasa khawatir dengan kesehatannya. Dia pun memberanikan diri untuk mencuri makanan dari tentara Jepang, meskipun risikonya dia harus mempertaruhkan nyawanya. Marinir ini tidak punya pilihan lain selain nekat mencuri agar suster Angela mau makan untuk kelangsungan hidup suster. Ellison mulai mengendap-endap mendekati tempat tentara Jepang, dan akhirnya dia berhasil melewati pos penjagaan yang sangat ketat, membuat usahanya tidaklah mudah karena di dalam barak ternyata tentara Jepang masih berkumpul dan berjaga-jaga. Di sini, Ellison menunggu waktu yang tepat agar para tentara tidak melihatnya. Setelah memastikan kalau tentara Jepang sudah tertidur pulas, Ellison pun akhirnya berhasil menggondol sejumlah makanan untuk dibawa kembali ke goa persembunyiannya. Selain membawa bekal makanan, Ellison menyempatkan membuat sebuah sisir sebagai hadiah untuk diberikan kepada suster Angela. Dia berharap suster cantik ini menyukainya. Pagi hari, suster Angela terlihat bingung melihat di sebuah batu ada bungkusan daun yang dihiasi setangkai bunga. Sementara di balik batu, Ellison terlihat memperhatikan dia menunggu reaksi dari suster Angela. Saat membuka hadiah pemberiannya, meskipun hanya sebuah sisir, sisi romantis Ellison sanggup membuat biarawati cantik ini sangat terkesan. Namun sayangnya, suster Angela memberitahu Ellison kalau dia nggak bisa menyisir rambutnya, karena saat disumpah menjadi seorang biarawati, setiap suster diwajibkan memotong rambutnya agar menjadi pendek. But, you see, we don't use combs. Guess I could always use it to comb my beard, huh? I shall cherish it always.
Setelah tahu kalau pemberiannya nggak bisa digunakan, Ellison pun menyuruhnya untuk membuangnya saja. Namun Suster Angela tetap ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan buatnya, ucapan Suster Angela. Ellison yang sudah tak bisa menutupi perasaannya kalau dia sudah jatuh cinta sama biarawati cantik ini, marinir ganteng ini sempat bertanya apakah bisa Suster Angela berhenti menjadi seorang biarawati dan hidup menjadi wanita biasa yang bisa menikah dengan seorang laki-laki. Dengan polosnya, suster cantik ini menjawab kalau sumpah seorang biarawati bukan untuk main-main. Saat ini, dia hanya mencintai Tuhannya, bukan mencintai laki-laki seperti yang dipikirkan Ellison. I was to have taken mine next month. Mendengar jawaban dari biarawati cantik ini, marinir ini terlihat sedikit kecewa. Namun di dalam hatinya, dia akan terus berusaha agar wanita di depannya suatu saat nanti bisa membuka hati untuknya. Saat tengah asik mengobrol, tiba-tiba Ellison dan Suster Angela dikejutkan oleh suara dentuman bom di tengah hutan. Ellison pun bergegas keluar dari goa untuk melihatnya. Rupanya telah terjadi perang besar di Laut Pasifik antara Angkatan Laut Amerika dengan armada laut Kekaisaran Jepang. Dentuman bom dan cahaya berkilau sangatlah jelas dari kejauhan. Setelah suara dentuman itu hilang, Ellison mencoba memeriksa barak tempat peristirahatan tentara Jepang. Mengetahui tentara Jepang telah pergi, Ellison pun mengajak Suster Angela untuk melihat ke dalam rumah. Rupanya, tentara Jepang hanya sementara meninggalkan pulau ini. Semua itu bisa dilihat dari banyaknya persediaan makanan yang masih utuh disimpan di dalam rumah. Tentu aja, Ellison tak menyia-nyiakan kesempatan. Ini adalah saatnya untuk mencuri makanan sambil menari dan bernyanyi. Keduanya terlihat menikmati momen langka tersebut. Washing my clothes and getting clean again. Akhirnya, keduanya memutuskan untuk tinggal di rumah bekas markas tentara Jepang. Keduanya duduk santai sambil menikmati indahnya sunset di sore hari. Ellison terlihat duduk sambil bernyanyi lagu kesukaannya, sementara itu Suster Angela meluangkan waktunya untuk menjahit pakaian. Melihat ada kesempatan, Ellison pun berpikir inilah saat yang tepat buatnya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Suster Angela. Dengan suasana yang sedikit kaku, Ellison mulai bertanya jika seandainya mereka berdua berhasil diselamatkan dan pulang ke Amerika, apa yang akan dilakukan oleh Suster Angela. Seperti biasa, dengan polosnya suster cantik ini menjawab kalau dia akan merasa senang bisa kembali ke biara lamanya untuk menjadi pelayan Tuhan sampai akhir hayatnya. Dia berencana akan menjalani sumpah terakhirnya untuk menyelesaikan novisiatnya yang atau disebut dengan pembinaan. Di sini, Ellison pun terlihat bersedih. Sebelum biarawati cantik ini melanjutkan pembicaraannya, Ellison dengan kepercayaan diri yang tinggi mengajak Suster Angela untuk menikah dengannya dan menghabiskan waktu dan punya momongan dari suster cantik yang ada di depannya. Mendengar ungkapan dari Ellison, Suster Angela terlihat berkaca-kaca. Dia sangat tersentuh dengan ajakan tulus dari seorang marinir yang selama ini sangat baik kepadanya. Namun dia tak ingin bermain dengan perasaan. Akhirnya Suster Angela dengan berat hati menolak ajakannya. Dia memberi pengertian kepada Ellison kalau selama ini seluruh cintanya sudah dia berikan kepada Tuhannya, sambil menunjuk cincin di jari manis. Suster Angela mengatakan kalau dia sudah bertunangan dengan Tuhan sebagai bentuk kesetiaan dari sumpahnya. Dan jika suster cantik ini berhasil menyelesaikan novisiat, maka cincin di jari manisnya akan berubah menjadi cincin berwarna emas. Dari mana itu artinya dia akan tetap menjaga keperawanan sampai akhir hayatnya. You see, I've already given my heart. This is the ring. Mendengar jawaban dari wanita yang dia cintai, Ellison lantas tak bisa menutupi kesedihannya. Dia berpura-pura pergi untuk melihat keadaan di sekitar pantai, sementara Suster Angela terlihat hanya bisa berkaca-kaca, yang mana sebenarnya wanita cantik ini sangat mengagumi Ellison. Namun semua perasaan itu harus dia buang jauh-jauh sekuat tenaga, karena suster cantik ini ingin menjaga keimanan dalam hatinya. Siang pun berganti malam, Ellison dan Suster Angela akhirnya beristirahat di rumah yang ditinggalkan oleh tentara Jepang. Namun saat mau memasak nasi, terlihat ada satu botol minuman yang disimpan tentara Jepang di dalam sebuah karung. Karena asing dengan aromanya, dia pun memberikannya ke Ellison. Ellison pun di sini memberitahu Suster Angela kalau minuman yang dipegangnya adalah minuman sake, minuman khas Jepang yang rasanya mirip seperti minuman anggur merah. Tanpa berpikir panjang, Ellison pun mengajak Suster Angela untuk minum bareng bersamanya. Namun karena minumannya beralkohol, seketika Suster Angela langsung menolak.
Karena hatinya sedang galau, Ellison pun melampiaskannya dengan menghabiskan minuman sake sendirian. Suster Angela sempat melarangnya, namun Ellison di sini sudah terlanjur teler duluan. Saat itulah kata-kata tak sopan mulai keluar dari mulut laki-laki ini. Dia pun mengajak Suster Angela untuk melakukan pembuahan. Karena ketakutan dengan kondisi Ellison, Suster Angela memilih kabur ke dalam hutan. Dia sangat sedih dan terpukul melihat kondisi laki-laki yang selama ini dikaguminya. Melihat wanita yang dicintainya menangis karena ketakutan, Ellison terlihat menyesali perbuatannya. Dia pun mencoba mengejarnya, tapi karena kondisi di luar sedang hujan lebat, Suster Angela akhirnya jatuh pingsan setelah fisiknya terkuras karena harus berlari di bawah guyuran hujan. Melihat wanita yang dicintainya pingsan, lantas Ellison bergegas buru-buru menolongnya, lalu dia kemudian membawa Suster Angela ke dalam goa yang sebelumnya dijadikan tempat persembunyian mereka. Biarawati cantik ini terlihat menggigil kedinginan. Karena khawatir dengan kesehatannya, Ellison pun membuka bajunya untuk menghangatkan tubuh wanita yang dicintainya. Dan keesokan harinya, tentara Jepang sudah kembali merapat ke pantai. Sementara di dalam gua, Suster Angela terlihat jatuh sakit. Wanita cantik ini sepertinya terserang penyakit hipotermia. Khawatir dengan kondisinya, Ellison nekat kembali mencuri ke dalam barak tentara Jepang agar bisa menemukan kain untuk menghangatkan tubuh Suster Angela. Namun aksinya kali ini ketahuan oleh salah satu tentara Jepang yang memergokinya. Dengan refleks, marinir Amerika ini membekap dan menusuk dadanya. Setelah memastikan tentara itu tewas, dia menyeretnya keluar dan membuang mayatnya di celah batu karang. Dan akhirnya Ellison pun berhasil mencuri beberapa makanan dan selimut untuk menghangatkan tubuh Suster Angela yang sedang sakit demam. Terlihat dengan setia menjaga dan mengurusnya. Saat terbangun, wanita cantik ini terlihat kaget saat mendapati dirinya sedang terbaring tanpa busana, hanya berselimutkan kain yang menutup tubuhnya. Di sini Ellison pun mencoba menjelaskan semuanya. Dia pun meminta maaf karena gara-gara dirinya biarawati ini sampai jatuh sakit. You wouldn't have done me any harm, I knew that. We was gonna be alone on this island for years and years. Namun, masalah serius kembali datang saat pasukan Jepang menemukan mayat temannya yang sebelumnya dibunuh oleh Ellison. Tak butuh waktu lama, komandan mereka langsung menyuruh prajuritnya untuk membakar dan menyisir ke dalam pulau. Di sini, Suster Angela terlihat hanya bisa berdoa berharap tentara Jepang tidak menemukan persembunyian mereka. Dan rupanya Tuhan masih menjaga keduanya, karena tentara Jepang tak bisa menemukan persembunyian mereka. But he is a good man, brave. Saat siang harinya, Ellison mendengar suara puluhan pesawat menjatuhkan bom di sekitar pulau. Dia pun berlari keluar untuk melihatnya. Marinir ini terlihat menarik kegirangan setelah melihat puluhan pesawat melintas di atas langit. Yang datang ternyata pesawat tempur Amerika yang sebelumnya berhasil mengalahkan Jepang di Laut Pasifik. Di sini Ellison dan Suster Angela mulai bingung dikarenakan perang akan usai. Dengan keputusan masing-masing, biarawati cantik ini sebenarnya ingin selalu ada di dekat Ellison yang selama ini begitu baik padanya. Sementara Ellison berharap Suster Angela mengurungkan niatnya untuk mengambil sumpah terakhir. Dia sangat berharap Suster Angela mau menikah dengannya. Bagi Ellison, ini bisa menjadi pertemuan terakhirnya jika Suster Angela tidak menerima pinangannya. Untuk terakhir kalinya, Ellison mencoba lagi untuk menyatakan cinta kepada Suster Angela, mengajak Suster menikah dengannya. Namun sekali lagi sambil menangis, Suster cantik ini dengan tegas menolaknya karena dia sudah berjanji tidak akan melanggar sumpah. Well, his voice don't have to be big and loud, does it, and comfortable? Pretty sure, man. Then he'll... Karena cintanya bertepuk sebelah tangan, Ellison pun akhirnya memutuskan untuk kembali bertempur melawan pasukan Jepang. Dia mencoba merusak meriam Jepang yang disembunyikan di pulau tersebut. Namun, bom sempat melukai bahunya. Tapi akhirnya Ellison berhasil menonaktifkan semua meriam Jepang agar tak sampai digunakan untuk menghancurkan pasukan Amerika. Di akhir cerita, pasukan Amerika mulai mendarat di pulau tersebut dan akhirnya mereka menolong Ellison dan Suster Angela. Setelah melanjutkan perjalanannya ke pulau Fiji, akhirnya Suster Angela bisa kembali ke negaranya. Dia pun melanjutkan pengabdiannya di sebuah biara. Sementara Ellison telah kembali ke kesatuannya. Dia terus bertempur sampai Amerika menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Dan film pun selesai.
Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Dari film ini banyak sekali pesan sederhana yang bisa kita ambil. Sisi positifnya di film ini, salah satu pesan yang sangat membekas, yaitu tentang kisah cinta seorang marinir bernama Mr. Allison. Meskipun cintanya ditolak, dia tetap membantu dan menjaga Suster Angela dengan sepenuh jiwanya. Itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang menunjukkan sisi baik. Begitu juga dengan Suster Angela, meskipun wanita cantik ini tidak bisa membohongi perasaannya, yang sebenarnya dia juga cinta kepada Allison. Namun keteguhan imannya sanggup menjaga kesucian hati dan tubuhnya untuk tidak melakukan hal yang menyimpang dari keyakinannya. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Bang Parko mohon maaf kalau ada salah kata dan pengucapan ya. Jangan lupa kasih kritik dan saran kalian di kolom komen ya. Terima kasih.